Lintas Nasional. Tola itu berdiri sebuah perusahaan, yaitu perusahaan PT Kal yang bermitra dengan koperasi LAB Lestari Abadi Bersama. Dan dimulai tahun pembebasan lahan kurang lebih 4.322,96 hektar. Dibagi menjadi dua bagian, 2.000 sekian menjadi inti, 2.000 sekian menjadi konservasi. Jadi tahun 2013 proses penanaman. Dari proses penanaman 2016 berdirilah Koperasi Lestari Abadi Bersama. Proses berdiri sampai SKCPCL berdiri atau dibentuk keluarnya tahun 2021 koperasi. Jadi koperasi kita ini perusahaannya udah bermitra tuh kurang lebih 8 tahun. 8 tahun yang mana selama ini hasil mitranya itu yang seharusnya dari 20% dari 4.322,96 yang seharusnya itu 864 sekian hektar, tetapi baru direalisasikan oleh perusahaan kurang lebih 298. Dari 298 itu pun yang baru produktif itu baru sekitar 99 hektar, yang mana masyarakat itu atau anggota koperasi cuma mendapatkan 100 sampai 300 ribu per tahun. Ini lucu. Dan perusahaan pun sampai hari ini lahan kemitraan kita belum ada HGU. MOU-nya sampai hari ini pun masih dikatakan fiktif, nggak jelas. Ini itu ya. Dari Desa Kuala Tola. Saya sebagai anggota Koperasi Lestari Abadi yang berdomisili di Desa Kuala Tola. Sampai hari ini saya sebagai anggota merasa dirugikan dengan keputusan yang dibuat oleh Koperasi Lestari Abadi Bersama, karena terkait dana talangan yang diberikan kepada kami itu bukan biasanya, kan kalau sawit itu biasanya per bulan. Ini kami 1 tahun itu hanya 1 kali, itu pun dengan nominal sangat sedikit, Rp2.256.000. Jadi kami ini menuntut kepada pengurus dan perusahaan untuk dapat menggenahkan permasalahan yang terjadi di desa kami. Jadi kami dengan ini meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum Herman Popilau untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada kami atas tuntutan yang kami lakukan kepada pengurus Koperasi Lestari Abadi Bersama dan PT Kayong Agro Lestari yang berada di Desa Kuala Tola. Selanjutnya Bapak bisa melanjutkan, Pak Herman. Dari Desa Kuala Tola. Jadi begini, dalam menjelaskan kawan-kawan dari Bapak sekalian, itu jelas ada kronologis dari awal pembebasan lahan itu. Jadi pada waktu tahun 2012 itu lahan kami dibebaskan oleh Kades Kuala Tola, pada waktu itu namanya Aspar Haji Ali. Itu ada beberapa item yang dibebaskan, itu ada 4.000 sekian hektar yang dibebaskan dengan tujuan perusahaan yang masuk ke daerah kami pada waktu itu dia ingin bermitra 20% dari lahan yang kita bebaskan menjadi hak milik, dikembalikan ke masyarakat dengan bahasa begitu, hijau inti, hijau mitra. Namun sampai saat ini kami sebagai anggota koperasi, sudah terbentuk koperasi itu yang dijelaskan kawan-kawan tadi di tahun 2015, nyatanya sampai saat ini belum ada yang baru yang boleh dikatakan
baru 99 hektar yang produktif yang di penilaian bagus dari pihak Dishub. Jadi kronologis pembebasan ini ada beberapa kali dulu waktu awal pembebasan lahan itu banyak sekali kronologis yang terjadi. Pihak manajemen dan pihak desa pada waktu itu tidak memberikan data-data bukti yang jelas kepada kami sebagai korbannya. Begitu terjadinya penggantian kepala desa pada waktu itu saya jadi kepala desanya tahun 2013 sampai 2019. Kita kejar di situ. Perusahaan menyerahkan data-data bukti pembebasan lahan. Disitulah kita tahu bahwa ada berapa item pembebasan lahan yang diserahkan kepada masyarakat. Item pertama yang diserahkan ke masyarakat itu 2.000 dari 1.355 KK yang diserahkan sebanyak 2 hektar itu berbentuk SKP yang diserahkan kepada masyarakat. Secara global 1.600 sekian itu diserahkan secara derasa atau tali asih. Yang pertanyaan kami pada waktu itu, apa sih derasa, apa sih tali asih? Kami dari desa kita ini tidak mengerti bahasa itu apa. Jadi pada waktu itu dikejar. Jadi dari 1.600 hektar itu terbagi beberapa item. Sedangkan di situ di dalam surat nomor berapa itu saya lupa, tapi ada di situ tidak semua. Nanti kita jelaskan di situ. Ini ada beberapa item. 1.600 dibagi lagi. Pembagian derasa pertama itu dibebaskan dengan angka 518 hektar. Lebih sedikit. Pembebasan kedua dibebaskan lagi dengan harga 750.000 per hektar dengan angka jumlah uangnya 388 sekian juta. Item kedua dibebaskan lagi dengan pembuktian dengan cek pembayaran perusahaan itu ada lagi 700 sekian hektar. Lupa itu pokoknya jelas itu dengan dihargai angka 750.000 per hektar dengan angka uangnya 500 sekian juta. Dengan tujuan itu pada waktu itu terjadi itu akan dibagikan ke masyarakat itu yang 700 hektar itu dibagikan ke masyarakat dengan dibagikan per dusun dengan angka 125 juta per dusun. Nyatanya sampai saat ini waktu sampai saya berjabat itu belum tahu kami pertanggungjawaban ini. Begitu lagi terjadi lagi tahun 2014 kami kejar ini. Terjadilah demo, saya pimpin langsung pada waktu itu. Awalnya kita mengejar perusahaan itu ke Dishub, namun tidak ada titik temu. Dishub dan pihak perusahaan itu tidak mau menemui kita. Akhirnya kami pulang akan demo ke perusahaan, namun kami dihalang oleh aparat pada waktu itu, diambil alih aparat kepolisian. Dibuat kesepakatan di Polsek Batanghari Utara. Buat kesepakatan itu menjadi akhirnya dibuat kesepakatan di situ. Ada beberapa item yang dibuat kesepakatan akhirnya diambil alih ke Mapolres Ketapang. Jadi selesai itu terjadilah beberapa kesepakatan antara saya waktu itu jabat kepala desa pada waktu itu tahun 2014. Beberapa itu terjadi perjanjian. Ada beberapa perjanjian yang kami buat kesepakatan itu. Ada beberapa poin yang saya ingat itu poin pertama. Poin pertama itu adalah 388 juta uang itu dikembalikan ke desa menjadi kas desa oleh Kades yang lama oleh saudara Asmar Haji Ali beserta perangkatnya pada waktu yang terlibat di dalam sistem itu. Kedua, lahan 518 hektar itu dikembalikan ke desa. Namun sampai saat ini
tidak pernah terjadi, sudah berjalan 10 tahun. Ini tidak pernah dilakukan oleh perusahaan. Dan item di bawahnya itu ada proses yang dilakukan oleh perusahaan kepada itu, ada kelompok, beberapa kelompok itu ada diuraikan di bawahnya itu dalam proses kepolisian. Namun tidak ada juga sampai sekarang proses itu, masalah ada TSK itu sampai sekarang belum ada penjelasannya. Ini kronologisnya. Akhirnya terjadilah didesaknya saya pada waktu itu harus mendirikan koperasi. Saya bilang pada waktu itu, tolong pihak perusahaan bangunkan kami kebun kemitraan itu dulu sebanyak sesuai dengan perjanjian awal, kesepakatan awal 20 hektar dari luas lahan yang kita bebaskan. Ternyata sampai saat ini pun belum terpenuhi oleh perusahaan itu. Jadi menjadi pertanyaan kami, lahan yang sekian ratus hektar menjadi sekarang yang dijadikan hutan konservasi yang Kali Asih itu. Jadi sampai saat ini kami tidak pernah disosialisasikan apa manfaatnya itu. Sedangkan kami meminta 20% itu, perusahaan tidak akan mau mengeluarkan itu. Sampai sekarang belum ada dikeluarkannya. Sudah 2 kali perjanjian koperasi, 2 kali bukan perjanjian, 2 kali pendirian pergantian koperasi dari 2016 masa jabatan berakhir sampai 2020. Yang anehnya lagi dari 2021, 22, 23 itu dalam kekosongan mereka melakukan kesepakatan atau MOU pada 2021. Bukan salah itu. Boleh kawan-kawan luruskan juga itu. Pendiri koperasi yang baru 2024 baru dilakukan. Yang lebih aneh lagi, pengurus koperasi sekarang apa? Dari SK Bupati sekarang yang 1170 yang sudah dikeluarkan SK Bupati, tidak ada melalui musyawarah, ada penambahan 46 orang anggota yang di luar SK Bupati tanpa ada musyawarah daripada pihak anggota. Bahkan yang diserahkan itu kemungkinan ada orang-orang yang tidak menyerahkan lahan tapi mendapatkan kompensasi, mendapat ibaratnya tadi itu apa namanya, pembayaran dana talangan itu. Nah, jadi penguraian semua di situ, item-itemnya di situ kita tahu di situ. Setiap tahunnya saya luruskan juga dengan kawan-kawan itu tadi. Memang kecil sekali itu, mungkin dalam dari 2016 sampai 2024 kalau dikumpulkan seluruh yang penghasilan seluruhnya paling belum ada 1 juta, baru 1.300.000 sekian lah. Selama dari 2016 itu sampai 2024 ini. Ini yang menjadi kami datang ke Pontianak itu karena beberapa hal sudah kita sampaikan juga di sana. Kami turun ke Pontianak meminta pendampingan kuasa hukum dari Bapak mendampingi kami untuk memberikan lapor ke polisi, ya. Jadi supaya kami ini bisa mengejar hak-haknya kami. Inilah yang menjadi problem sekali dengan 2 kali kita. Pertamanya ada somasi, saya sampaikan, kita ingatkan kepada mereka, disampaikan oleh surat itu kita sampaikan, namun dia tidak pernah memberikan sampai lewat waktu dari tanggal berapa, 1 minggu dikasih waktu, dia tidak pernah menghubungi kita atau bentuknya apa. Begitu hari yang ke-13 kami sudah berangkat ke sini, baru ada WA ya pengurus koperasi yang baru itu bahwa dia akan mengadakan musyawarah. Tapi kami sudah sampai di Pontianak, sudah lewat daripada waktunya itu. Jadi ini yang menjadi memperkuat kami. Ada apa? Kita ajak duduk berunding, dia tidak mau. Ada beberapa kali kami ajak berunding duduk sama koperasi diundang, dia tidak mau hadir. Diundang lagi. Yang anehnya lagi, perusahaan sekarang perlu juga saya tambahkan lagi, 700 sekian hektar menurut dari salah satu penjelasan dari dosen, ya. Nah, dari dosen Politeknik itu 700 sekian hektar lahan yang di Kuala Toba itu daerah kami itu tidak terhaging.
Ini yang menjadi kami tertarik sebetulnya. Apa sebabnya ini lahan ini sampai tidak berhakim? Sedangkan penanaman ini dari itu sudah sekian tahun. Sudah sekian tahun itu belum berhasil sampai saat ini. Itu salah satu penjelasan dari salah satu dosen itu. Nah, si Jamie, saya boleh sebutkan namanya, saudara Pak Jamie itu. Kedua, yang dijelaskan mereka koperasi Lestari Abadi Bersama yang berada di Kuala Tola itu baru dalam proses pendirian. Nah, kalau dilihat dari apanya dari keterangan mereka, mereka itu bisa kita buka itu dari situ dari AMG Group. Kali ini di bawah naungan induknya itu AMG itu. Nah, jadi ini permasalahan yang sangat kami meminta dampingan dengan Bapak supaya kami minta yang seterang-terangnya, yang sejelas-jelasnya. Kalau itu menjadi haknya kami, kalau ini menjadi haknya kami ingin ini dikembalikan kepada masyarakat ini, khususnya masyarakat Kuala Tola. Ini yang menjadi menjadi problem yang terjadi di Kuala Tola berkelanjutan, secara berkelanjutan terus ini, tidak ada henti-hentinya. Karena hak-hak masyarakat itu belum terpenuhi sampai saat ini. Jadi mungkin itu saja, mungkin nanti bisa ditambahkan dengan Bapak yang sesuai dengan apa. Ini kronologis yang saya ceritakan dari awal. Mungkin itu saja, saya hanya wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, terima kasih. Pada malam hari berbahagia ini kita melakukan konferensi pers dan kita mendapatkan kuasa dari kawan-kawan di Kuala Tola yang tergabung di dalam koperasi Lestari Abadi Bersama, dan juga ada beberapa persoalan yang kita anggap ini sudah ada deliknya sudah masuk. Jadi berdasarkan surat kuasa ini kami akan terus untuk menyelesaikan ini sampai proses hukum ini betul-betul bisa terang benderang. Sebab sudah cukup lama sekali yang sesuai dengan yang disampaikan oleh para pemberi kuasa ini, sudah cukup lama sekali masyarakat di Kuala Tola ini yang termarginalkan, yang terintimidasi, yang mereka selalu dibodoh-bodohkan oleh baik itu kelompok koperasi maupun kelompok dari perusahaan ini sendiri. Nah, setelah kita pelajari sedemikian rupa dan kita ternyata bahwa banyak sekali aspek-aspek yang ada di dalam kasus ini yang ada unsur-unsur pidananya. Jadi aktus riusnya jelas sekali bagaimana aktus rius yang dilakukan oleh pihak perusahaan maupun oleh pihak koperasi. Kemudian juga bagaimana mens reanya, bagaimana kausalitasnya. 3 unsur utama dalam pidana sudah masuk. Nah, oleh sebab itu kami sudah menyampaikan tadi sore, kita sudah melaporkan kepada Polda Kalbar untuk terus melakukan penyelidikan dan penyidikan dan selanjutnya menetapkan tersangka di dalam beberapa hal yang kita anggap di sini laporan kita ini terkait dengan koperasi Lestari Abadi Bersama atau disingkat dengan LAB ini ternyata kepengurusannya tidak transparan. Dan yang namanya koperasi itu dari dan untuk, dari anggota untuk anggota. Lembaga tertinggi koperasi itu adalah ratnya. Rat itulah lembaga tertinggi di koperasi. Dan koperasi ini tidak pernah ada pertanggungjawaban apa hak-hak para anggota koperasi. Dan diduga ini ada sebuah penyelewengan, diduga ada sebuah penyimpangan, diduga ada sebuah penggelapan anggaran-anggaran yang menjadi hak anggota koperasi. Dan ini kita telusuri dan kita sudah kumpulkan semua bukti-bukti dan memberi bukti yang cukup kuat sekali bahwa koperasi LAB ini, Koperasi Lestari Abadi Bersama ini telah menyalahi aturan-aturan di dalam perkoperasi itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kita akan terus mengejar ini supaya betul-betul penyidik Polda Kalbar untuk melaksanakan tugasnya melakukan penyelidikan dan terus menetapkan tersangka terhadap orang-orang oknum yang ada di kepengurusan di koperasi yang ada di desa Kuala Tola ini. Nah, selanjutnya tidak hanya koperasi saja, tapi juga ada PT Kayung Agro Lestari atau KAL. Ini juga banyak sekali penyelewengan, diduga ada hal-hal yang mereka permainkan dan diduga ada keikutsertaan dalam rangka untuk terus mencari keuntungan dan merugikan masyarakat. Dan yang lebih parah lagi informasinya bahwa tidak sedikit di perusahaan Kayung Agro Lestari ini yang mereka beroperasi di luar
Nah, kalau sudah di luar HGU, bukan hanya rakyat atau masyarakat di Pulau Tolak saja yang dirugikan, tetapi negara juga dirugikan. So, begitu ada peralihan hak seharusnya peralihan hak dari negara ke koperasi, ke perusahaan dalam bentuk HGU, maka kewajiban perusahaan untuk membayar PPh-TV, kewajibannya. Belum lagi aspek-aspek pajak yang lain. Jadi artinya banyak pidana yang dilakukan oleh perusahaan ini. Oleh sebab itu kita akan mengejar ini supaya betul-betul transparan. Dari awal sebenarnya kita tadi sudah sampaikan bahwa langkah-langkah kita sudah melakukan somasi dan harapan ada upaya niat baik dari pihak koperasi maupun pihak perusahaan untuk menyelesaikan kasus ini tidak perlu sampai ke ranah hukum. Tetapi setelah kita layangkan somasi ini, ternyata mereka tidak memberikan respon apapun, baik itu pihak koperasi sendiri maupun pihak perusahaan perusahaan sawit kayung agro lestari ini. Nah, oleh sebab itu kita terus ini akan melakukan upaya-upaya hukum. Cuman tentu saja kita tidak menutup kemungkinan kalau misalnya di kemudian hari hak anggota koperasi ini dikembalikan sesuai dengan aturan yang ada, dan termasuk juga ada anggota koperasi yang siluman. Saya katakan siluman. Kalau anggota koperasi di luar SK Bupati, berarti itu adalah anggota siluman. Nah, ini juga adalah masalah. Yang saya khawatir itu hanya nama-nama nggak jelas siapa yang disebut di situ, yang hanya sekedar untuk mengelabui saja, supaya bagi hasil atau SHU dari koperasi itu semakin kabur jadinya untuk kepentingan masyarakat. Dan sekali lagi untuk pihak-pihak yang terkait, baik itu turut serta maupun secara langsung ikut serta untuk mengelabui masyarakat ini, masyarakat di Pulau Tolak ini, maka bersiap-siaplah kita akan berhadapan secara hukum. Tetapi sekali lagi bahwa kami selalu terbuka tentunya dengan kawan-kawan yang pemberi kuasa ini sangat terbuka apabila di kemudian hari memang ada niat-niat untuk menyelesaikan secara baik non legitasi, dan artian bahwa ada mediasi, dan tentunya mediasi dimaksudkan ini adalah win-win solution, yang sampai ada mediasi-mediasi yang tanpa makna tentunya, dan ada mediasi yang betul-betul punya arti bagi kepentingan masyarakat. Dan secara demikian, dan kita berharap bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum Dirkrim ini betul-betul menanggapi laporan kami, dan jujur kami katakan ini tidak sampai di sini saja, bahwa pihak perusahaan juga dan dinas-dinas instansi terkait yang terlibat langsung maupun tidak langsung kami akan minta pertanggungjawabannya. Yang jelas-jelas dinas perhubungan itu sendiri yang tahu mereka apakah koperasi, apakah perusahaan ini bergerak melakukan usahanya di luar HGU atau di luar izin lokasi atau tidak. Saya pastikan dinas perhubungan masih mengetahui tentang ini. Nah, oleh sebab itu dinas-dinas yang terkait pun baik langsung maupun tidak langsung dalam konteks penggelapan aset-aset masyarakat ini, kami akan terus membuka ini sehingga betul-betul menjadi transparan. Kita tidak ingin bahwa masyarakat di Pulau Tolak khususnya dan umumnya masyarakat di Kabupaten Ketapang ini terus termarginalkan, terus untuk selalu dianaktirikan, disingkirkan oleh para perusahaan-perusahaan sawit yang masuk di Kabupaten Ketapang. Nah, demikian. Terima kasih. Kita ikuti berita lintas nasional.